Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yunita akan melakukan pernyataan pengabdian masyarakat. Pernyataan pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga yang harus dilakukan oleh dosen, yang mana tujuan dari kegiatan Pengmas ini adalah mengabdikan diri kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pengabdian, bisa dengan melakukan penyuluhan, dan lain sebagainya yang endingnya adalah dapat memberikan efek kepada masyarakat, baik dari peningkatan ekonomi, status sosial, ataupun pengetahuan. Pengabdian masyarakat yang saya lakukan pertama kali adalah memberikan pelatihan kepada siswa SMP 2 Ibrahimi dengan judul kegiatan optimalisasi kemampuan Microsoft Office untuk siswa SMP Ibrahimi 2. Hal ini untuk mendukung pengetahuan IT sejak dini dalam tingkat sekolah menengah. Sehingga siswa-siswa di SMP sudah dapat mengenal Office lebih jauh dan mampu menerapkannya dengan baik dan cepat. Pengabdian masyarakat yang saya laksanakan selanjutnya adalah dengan judul optimalisasi penguasaan Microsoft Office dalam pengolahan administrasi bidang pendidikan tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Tidak jauh berbeda dari pelatihan yang pertama, dalam hal ini saya dan tim memaksimalkan penggunaan Office untuk administrasi yang dijalankan bidang pendidikan tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Hal ini dikarenakan penggunaan Office hanya digunakan sebagai pelengkap, sehingga penggunaannya tidak maksimal. Dengan adanya Pengmas ini, pihak dikti dapat memahami dengan mudah penggunaan Office sebagaimana mestinya dan dapat mengetahui langkah-langkah terbaik agar penggunaan Office lebih cepat dan tepat untuk mendukung pengelolaan administrasi di bidang pendidikan tinggi. Dampak perubahan. Alhamdulillah, dampak perubahan setelah melakukan pelatihan tentang optimalisasi kemampuan Microsoft Office kepada siswa di SMP Ibrahimi 2, siswa-siswi yang mengikuti pelatihan tersebut dapat mengetahui penggunaan Microsoft Office dengan lebih baik. Tidak hanya menggunakan Microsoft Word yang digunakan untuk sekedar mengetik saja, tapi juga dengan pelatihan yang saya dan tim ajarkan, siswa-siswi dapat mengenal Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Siswa-siswi dapat mengetahui tata cara pengetikan dengan Microsoft Word dengan cepat, karena diajarkan cara mengatur paragraf dan tata cara pengetikan dengan memanfaatkan cara cepat seperti cara mengcopy paste, mengatur paragraf, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan tombol yang ada di keyboard secara maksimal. Begitu juga dengan menggunakan PowerPoint yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat membuat presentasi yang lebih menarik. Kemudian siswa juga dapat mengetahui pengelolaan data penggunaan Excel, serta memberi pengetahuan rumus-rumus untuk pengolahan data yang bersifat numerik. Selanjutnya, perubahan yang dirasakan adalah pengelolaan administrasi di bidang pendidikan menjadi lebih baik, mulai terlihat dengan tata persuratan yang lebih baik dan rapi. Begitu juga ketika menggunakan Microsoft Excel terkait rancangan anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bidang pendidikan tinggi. Bahkan bidang pendidikan tinggi juga membuat template yang atau standar persuratan, juga template RAB dan LPG yang mereka buat. Selanjutnya, dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat direalisasikan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait. Dalam pengabdian yang saya lakukan, dukungan langsung dari pimpinan saya sendiri di perguruan tinggi, serta mendapatkan respon positif dari pimpinan lembaga tempat saya melakukan pengabdian. Hal ini beliau tunjukkan dengan respon positif. Ketika saya bersama tim pertama kali menyampaikan permohonan izin melakukan kegiatan di instansinya.
Beliau menyampaikan sangat senang dan memang hal ini sangat diinginkan oleh pihak sekolah agar siswa-siswa terbiasa menggunakan lab komputer untuk melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Beliau sebagai pimpinan sekolah juga langsung memanggil guru TIK untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan. Hal yang sama juga dilakukan oleh guru TIK tersebut dengan menyampaikan kendala-kendala yang dialami serta tingkat pengetahuan siswa terkait topik yang menjadi pengabdian kami. Dengan seperti itu, kami dapat memperhatikan poin mana yang paling penting untuk disampaikan dalam pelatihan berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari pimpinan sekolah dan guru TIK. Guru TIK yang bertugas. Begitu juga yang kami rasakan ketika melakukan pengabdian di bidang pendidikan tinggi. Kepala Bidang Pendidikan Tinggi juga sangat antusias dan memaparkan yang selama ini terjadi serta memberikan masukan kepada kami terkait pelaksanaan kegiatan yang kami rancang, serta memberikan dukungan penuh sehingga pelaksanaan kegiatan PENGMAS yang kami lakukan terrealisasi dengan baik dan lancar, serta memberikan efek yang positif untuk peserta dan lembaga. Kegiatan pengabdian masyarakat tidak mungkin dapat berjalan dengan baik jika tidak dimulai dengan adanya komunikasi yang baik dengan pihak terkait. Komunikasi yang saya lakukan untuk pengabdian masyarakat adalah memulai dengan berkoordinasi dengan tim untuk rencana pelaksanaan kegiatan. Di sini saya dan tim saling memberikan ide dan masukan agar pelaksanaan PENGMAS pengabdian masyarakat ini dapat sesuai dengan harapan dan target kami sebagai tim. Selanjutnya, saya dan tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga untuk menyampaikan rencana pelaksanaan PENGMAS di lembaga yang dipimpin. Di sini saya sesekali membantu ketua tim dalam menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang kami rencanakan. Alhamdulillah, setelah ngobrol cukup panjang dan kami menjelaskan secara detail terkait pelaksanaan kegiatan yang kami rencanakan, pimpinan lembaga dapat memahami maksud pelaksanaan kegiatan yang kami rencanakan dan tujuan serta mendukung rencana kegiatan kami dan memberikan respon yang sangat baik. Alhamdulillah, selanjutnya dalam pelaksanaannya memilih cara berkomunikasi yang cocok dengan peserta yang mengikuti pelatihan sangatlah penting. Sebab dengan peserta yang bermacam-macam, saya memilih cara yang baik bagaimana berkomunikasi dengan peserta, khususnya dalam menyampaikan materi pelatihan, sehingga peserta dapat mengerti dan memahami. Jadi kemampuan berkomunikasi sangatlah penting dalam pengabdian masyarakat. Selanjutnya, selain kemampuan berkomunikasi, kerjasama adalah bagian penting dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Tanpa kerjasama yang baik, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan mungkin juga akan jauh dari harapan. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang saya lakukan, saya pernah menjadi ketua tim dan juga pernah menjadi anggota tim. Jadi dengan pengalaman menjadi ketua dan anggota ini, saya dapat memahami bagaimana bekerja sama yang baik sebagai tim. Ketika saya menjadi ketua tim, pelaksanaan pengabdian masyarakat, di awal-awal saya mengajak anggota untuk merumuskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari penetapan topik, penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan, sampai pada laporan pelaksanaan kami rapatkan bersama tim. Kemudian agar seluruh tim memiliki tanggung jawab, maka sebagai ketua saya membagi-bagi job desk atau job description, tugas masing-masing kepada seluruh anggota sehingga tidak ada anggota yang hanya jadi pelengkap saja. Dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai ketua saya memantau berjalannya pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun saya juga tidak hanya memantau pelaksanaan, tapi juga memiliki tanggung jawab menyampaikan materi.
Sehingga dari sini dapat dilihat bagaimana saya dan tim berbagi peran ketika pelaksanaan. Ketika saya menyampaikan materi, maka ada dari anggota tim yang membantu mengawasi dan memantau pelaksanaan. Sehingga dengan demikian, anggota tim mempunyai peran yang maksimal. Dan tidak ada yang merasa diberatkan ataupun anggota tim yang hanya numpang nama saja dalam pelaksanaan. Jadi seperti itu pernyataan pengabdian masyarakat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.